Oke, baik, kita mulai. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jadi pada kesempatan hari ini kita mulai materi TPS yang ke-10. Nah, TPS yang ke-9 itu berkaitan dengan aplikasi dari jarak, waktu, dan kecepatan. Silakan kalian bahas secara mandiri. Ya, karena kan kemarin adalah merupakan pelantikan OSIS. Nah, jadi lanjut materinya gitu. Jadi dia tidak mengulang, tapi adalah lanjut saja ke materi yang ke-10 ya. Oleh karena itu izinkan saya untuk men-share slide-nya. Oke, baik. Oke, sudah nampak semua slide saya? Sudah, Pak. Sudah. Oke ya. Jadi materi ini cukup mudah karena sebenarnya materi TPS bagian yang ke-10 ini adalah membahas mengenai himpunan, dan himpunan itu sendiri sudah sering kalian pelajari dulu secara lengkap dan khusus pada saat kalian SMP kelas 7. Oke. Nah, kita berarti konsepnya mengulang lagi himpunan karena di TPS itu juga pernah dikeluarkan kaitannya adalah dengan soal-soal himpunan. Nah, tujuan pembelajarannya ada banyak. Yang pertama adalah kalian mampu menjelaskan pengertian himpunan. Ini konsep sih sebenarnya. Jadi poin 1 sampai dengan poin 5 adalah konsep daripada himpunan itu sendiri. Mulai dari pengertian himpunan, aturan penulisannya, istilahnya, hubungannya, lalu menggambarkan diagram Venn. Nah, hubungannya dengan TPS adalah nomor 6, mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan himpunan itu sendiri. Ya, jadi biasanya dalam bentuk soal cerita atau biasanya dalam bentuk diagram Venn. Jadi ada gambar, lalu kemudian kalian disuruh menentukan gambar itu tuh kalau misalkan dituliskan dalam bentuk himpunannya bagaimana. Atau misalnya ada cerita, misalnya ada kelompok-kelompok kecil kalau misalkan dibuat dalam bentuk diagram Venn-nya bagaimana. Jadi kebalikannya ya. Oke, kita lanjut saja, kita mengingat kembali himpunan. Jadi kalau misalkan dikatakan himpunan, himpunan itu sebenarnya ya kumpulan objek. Tapi tidak hanya asal kumpul, ya. Objeknya itu harus jelas dan terukur. Jadi ada dua kata kunci. Yang pertama adalah dia harus jelas, dan yang kedua adalah dia juga harus terukur definisinya. Nah, jadi contoh himpunan itu adalah misalnya himpunan hewan karnivora. Kan jelas ya bahwa karnivora adalah merupakan hewan pemakan daging. Siapa-siapa saja bisa disebutkan anggota-anggotanya. Jadi bisa diukur. Dan himpunan bilangan asli itu juga jelas. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 1. Ya, dan juga dalam merupakan termasuk ke dalam bilangan bulat. Jadi 1, 2, 3 sampai tak hingga. Nah, poin 1 dan poin 2 banyak anggotanya adalah tak hingga. Tapi untuk yang poin 3 banyak anggotanya itu terbatas. Ya kan? Himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Jadi dia terbatas anggotanya. Nah, contoh yang bukan himpunan, nih kalau misalkan saya buat di sini nih contoh yang bukan ya. Jadi misalnya nih saya mau tanya tadi, jadi ini himpunan, ini yang bukan himpunan. Gitu. Jadi di sini bukan. Oke, ini bukan himpunan. Nah, kenapa dia bukan himpunan? Kita lihat. Himpunan lukisan yang menarik. Nah, kata menarik itu sendiri sifatnya subjektif, tergantung daripada orang yang melihat, gitu ya. Berarti akan berbeda-beda. Maka sebenarnya nggak cocok di sini dikatakan himpunan. Dia harus pakai kumpulan. Gitu. Jadi kumpulan saja, kumpulan lukisan yang menarik, gitu. Karena nggak bisa didefinisikan secara jelas makna daripada menarik dan bisa diukur secara jelas, gitu dia. Nah, ini juga himpunan orang pintar, ini nggak bisa. Cukup dibilang adalah kumpulan saja, kumpulan gitu. Nah, kenapa? Karena di sini adalah ukuran pintar itu nggak bisa dipastikan berapa nilainya. Kalau misalkan dia bilang, oh berarti bisa diukur dari EQ dong. Nah, berarti kalau misalnya EQ itu juga akan ada beda-beda indikatornya. Oke, nah ya, jadi misalnya EQ misalnya di atas 100 dikatakan pintar misalnya. Nah, belum tentu beberapa referensi mengatakan di atas 100 itu pintar misalnya. Ada lagi yang misalnya, oh cukup 95 saja itu sudah dikatakan pintar misalnya, 95 ke atas. Nah, itu berarti nggak jelas. Nggak jelas apanya? Nggak jelas alat ukurnya. Oke, jadi di sini tidak bisa dikategorikan sebagai himpunan. Gitu ya. Nah,
Next, aturan penulisan. Nah, saya cepat saja di sini aturan penulisan karena kalian sudah sering biasanya menggunakan sih. Jadi ini tidak bentuknya hafalan, tapi mengingat kembali. Jadi pertama adalah himpunan itu harus dituliskan dalam bentuk huruf kapital. Ya, lalu kemudian kurungnya kurung kurawal, dipisahkan dengan tanda koma, lalu kemudian kalau misalkan lebih, kayak tadi misalnya himpunan bilangan asli 1, 2, 3, dan seterusnya itu secara matematis dituliskan dengan titik-titik. Ya, lalu kemudian anggotanya itu kalau yang kayak gini berarti dia anggota dari. Kalau yang kayak gini dicoret berarti dia bukan anggota dari. Ya. Nah, biasanya TPS itu berkaitan dengan yang ini nih. Kardinalitas. Kardinalitas itu apa sih sebenarnya? Kardinalitas itu adalah sebuah kasus yang mengatakan atau yang membahas mengenai banyak daripada anggota himpunan. Jadi misalnya mungkin kalian sudah sering mengerjakan soal-soal yang kaitannya misalnya berapakah banyak orang yang menyukai basket dan volleyball. Nah, berarti itu kan berarti berbahas mengenai banyak. Banyak itu berarti kardinalitas. Oke. Nah, lalu kemudian di sini himpunan semesta sama himpunan kosong. Himpunan semesta itu berarti seluruhnya. Ya, seluruh yang dibicarakan itu adalah himpunan semesta. Jadi kayak tadi contohnya adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Berarti semestanya apa? Semestanya adalah himpunan bilangan prima. Oke, sedangkan himpunan kosong, kalau himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Ingat ya, tidak memiliki anggota. Jadi bukan himpunan yang anggotanya 0, itu nggak bisa. Tapi dia punya 1 kan. Kalau himpunan kosong berarti dia tidak memiliki anggota. Di sini no elements. Gitu. Simbolnya bisa kayak gini juga boleh ya. Oleh karena itu, himpunan semesta itu adalah merupakan bagian dari setiap himpunan. Jadi himpunan himpunan 0 atau himpunan kosong itu adalah merupakan bagian dari setiap himpunan. Oke, lanjut. Hubungan antar himpunan. Hubungan antar himpunan ada himpunan bagian, maka kalau misalkan dari gambar ini bisa saya bilang bahwa himpunan A adalah bagian daripada himpunan B. Himpunan C bukan merupakan bagian daripada himpunan A dan juga bukan merupakan bagian daripada himpunan B. Secara matematis, kalau misalkan ini dituliskan berarti nanti jadinya, ini juga nggak boleh terbalik ya, berarti A merupakan bagian daripada si B. Berarti artinya bahwa seluruh anggota A itu adalah merupakan bagian daripada si D. Oke, next setelah bagian, maka kita ke himpunan yang sama himpunan yang ekivalen. Nah, apa bedanya? Kalau misalkan himpunan yang sama, ingat saja dia semuanya sama. Ya, serba sama semuanya. Sedangkan kalau himpunan ekivalen, berarti hanya banyaknya saja yang sama. Tapi anggotanya itu nggak sama. Contohnya kayak gini, lebih dari contoh lebih gampang ya. Misalnya kayak himpunan sama tadi misalnya adalah himpunan huruf pembentuk kata asri, berarti ada A, S, R, I. Nah, kalau misalkan dia sama berarti ya urutannya saja yang dibedakan, misalnya R, I, A, S. Ini sama-sama nih. Sama-sama ada huruf A, ada huruf I, ada huruf S, ada huruf R. Kayak gitu. Tapi kalau yang ekivalen, enggak. Yang satu misalnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang satu lagi A, B, C, D. Berarti banyak anggota dari A, itu nilainya ada 5. Dan banyak anggota dari B, itu nilainya juga 5. Ini yang dinamakan dengan ekivalen. Bisa ya, jadi kalau misalnya sama, ya ingat saja semuanya serba sama. Itu jembatan minatnya. Kalau himpunan yang sama berarti serba sama. Semuanya sama. Hurufnya sama, misalnya kalau huruf anggotanya sama, dan banyaknya pun sama. Oke, diagram Venn, ini pembahasan terakhir ya. Diagram Venn. Kalau misalkan diagram Venn berarti dari gambar ini di sini ada 1 2 3 4 5. Maksudnya apa? Nah, sebenarnya udah ada di sebelahnya. Jadi kalau misalkan yang pertama jelas bahwa ini adalah merupakan himpunan semesta yang disimbolkan dengan S, seluruh yang dibicarakan, total kan gini ya. Total anggota yang dibicarakan. Lalu kemudian yang kedua ini apa? Irisan. Ini biasanya dinamakan dengan irisan. Ya kan? Jadi anggota A yang juga merupakan anggota B. Oke. Lalu kemudian yang ketiga itu berarti hanya anggota A
tetapi tidak termasuk anggota B. Jadi A saja. Kemudian yang keempat berarti B saja. Lalu kemudian yang kelima ini biasa disebut dengan yang namanya adalah komplement. Jadi komplement itu, oke, jadi di sini adalah biasa disimbolkan dengan yang kelima itu adalah A gabung B lalu dikomplementkan. Itu artinya adalah di luar daripada AB tapi masih di dalam apa? Semesta. Gitu. Ingat bahwa dia masih di dalam semesta. Itulah dia yang dinamakan dengan yang namanya komplement, ya. Nah, gambar secara lengkapnya ini. Jadi ada irisan, ada gabungan, ada komplement, ada selisih. Jadi bisa juga dikurang. Jadi di sini kalau di sini adalah B dikurangin sama si A, ada juga di sini adalah A kurang B. Jadi beda ya antara B kurang A dengan A kurang B. Ada lagi beda setangkup. Kalau beda setangkup berarti ini kalau dituliskan berarti A digabung sama B dikurangin sama siapa? A diiriskan sama si B. Itulah yang dinamakan dengan yang namanya beda setangkup. Oke. Nah, kita bahas soalnya. Oke, saya butuh respon dari kalian. Jadi ada salah satu contoh yang pernah dikeluarkan soal himpunan itu dalam bentuk gambar. Ya, kalau misalkan ini digambarkan, berikut ini yang menggambarkan hubungan antara politikus, wanita, dan konsumen adalah. Yuk, silahkan dijawab gambar 1, 2, 3, 4, atau 5. Boleh open mic. Gambar berapakah? Politikus. Menurut saya 1, Sir. 1. Oke. Yang 1 itu siapa yang di luar? Satu itu kan berarti ada yang melingkupi seluruhnya. Gitu ya, ada yang melingkupi seluruhnya. Kira-kira siapa yang melingkupi seluruhnya ini? Wanita, Sir. Wanita. Oke. Berarti seluruh wanita, berarti politikus seluruhnya adalah wanita gitu ya? Dan konsumen seluruhnya adalah wanita. Ayo. Salah. Saya nomor 3, Sir. Oke, Saya jawaban berbeda 3. Seru nih. saya 4, Sir. Oke, ada yang 4. Oke, kalau yang 4 itu terpisahnya siapa kira-kira? Politikus sama konsumen, Sir. Politikus dan konsumen adalah terpisah. Berarti politikus ya politikus saja, dia tidak akan menjadi konsumen gitu ya. Menurut Oh iya, konsumen Saya 3, Sir, adalah pokoknya, Sir. bukan tindakan konsumsi. Politikus adalah orang yang berkecimpung di dunia politik. Apakah seorang yang berkecimpung di dunia politik tidak mengkonsumsi sesuatu? Nah, itu dia, oh Sir. iya ya. Itu dia, Sir. Makanya saya jawab 3 karena dia berkaitan, Sir. Benar. Berarti jawabannya 3. Oke, itu dia. Ya, karena itu kegiatan kan. Kalau misalnya politikus itu berarti dia profesi. Nah, apakah seorang politikus atau seorang wanita tidak mengkonsumsi sesuatu? Kalau dia melakukan tindakan konsumsi, maka dia dinamakan dengan yang namanya konsumen. Jadi hati-hati ya. Berarti jawabannya adalah 3. Jadi ada politikus yang jenis kelaminnya adalah wanita dan sekaligus melakukan tindakan konsumsi. Berarti di mana letaknya? Di tengah-tengah inilah. Kan ketiganya. Gitu ya. Next, nomor 2. Nah, ini berarti pengetahuan umum sih. Saya 2, Sir. Nomor 2, Sir. Nomor 2 Saya ya. 2, Sir. Nah, siapa yang di luar? Yang Yang di luar itu Australia, Sir. Australia melingkupi, Sir. Oke, saling melingkupi. Sydney itu berada di Australia. Iya, Sir. Iya, Pak. Iya, Brisbane berada di Australia nggak? Australia, Iya, Sir. Pak. Iya, dan ini merupakan ibu kota daripada negara bagian di Australia. Benar, jawabannya adalah 2. Jadi apa di sini? Di sini berarti masuknya kemana? Ke pengetahuan umum kan jadinya. Pengetahuan Iya, umum dunia nih jadinya. Ini di mana? Gabung. Di Australia. Lalu Brisbane oke, di Australia juga. Jadi kadang-kadang ini plusnya adalah jadinya PU sama PK ya. Himpunannya dipelajari di matematik, lalu kemudian nama-nama kota itu juga adalah merupakan pengetahuan umum. Next. Oke. Nomor 3 gampang. Nah, nomor 3 ini ya sebenarnya adalah simbol aja sih sebenarnya yang ini ya, simbol gabung kan. Faktor dari 12, faktor dari 6. Faktor dari 12 berapa saja sih? 1, 2, 3, 6. 2, 3, 4, 6. 6, 12. 12. 12 benar, satu lagi deh. 12.
12. Satu lagi ya. Baru kemudian yang B, faktor dari 6. Berarti 1, 2, 1, 2, 3, 6. Berarti kalau digabung, ya udah digabung. 1, 2, 3, 6. 3, 4. 6, 12. Iya benar. Ah, Ini 1, ya. 2, 3, 4, Bisa. 6, 12. Iya. Ah, Salah. Saya kira irisan, Sir. ya benar. Berarti kalau dari sini bisa juga disimpulkan maka pernyataan berikut yang benar adalah misalnya. Berarti bisa saja adalah himpunan B adalah merupakan bagian daripada himpunan si A. Iya kan? Cocok ya? Karena Ya, anggota A semua itu, Sir. iya gitu, bisa juga gitu. Jadi soal ini tuh bisa berubah macam-macam. Maka pernyataan ini yang benar adalah misalnya kayak gitu. Ya, next. Nomor 4. Ini agak nyelip dia. Sebentar, saya geser. Oke. Ya, ini udah. Oke, biar bisa dibaca. Nomor 4. Udah nampak. Pada sebuah universitas yang menyediakan mata kuliah tambahan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, dari 780 orang, terdapat 220 orang memilih bahasa Mandarin. 90 orang memilih keduanya, dan 24 orang itu tidak memilih. Oke, 24 ini nggak milih. Tidak memilih ya. Jika satu kelas memuat maksimal ada 40 mahasiswa, berapa kelas yang harus disediakan oleh mata kuliah tambahan daripada bahasa Inggris? Oke, berarti nanti idenya adalah ya kayaknya digambar lebih gampang kayaknya ya. Di sini gambar aja. Supaya nampak bahwa ada yang memilih keduanya kan. Soalnya di sini 90 orang nih memilih keduanya, berarti 90. Ini bahasa Inggris, English saya buat di sini adalah Mandarin. Oke, lalu ada yang di luar. Ya kan ada komplemennya. Gini. Ini S. Berarti nanti bantu saya untuk ini ya, hitung-hitung kurang-kurangnya. Keduanya 24 nih. Oke. Mandarin berapa sih? Mandarin 220. Mandarin 220. Berarti di sini 220 kurang 90 karena ada juga di bagian yang Mandarin itu yang suka Inggris. Oke, berarti nanti di sini adalah nilainya sama dengan 130. Benar ya? Benar, Sir. Oke, baru di sini, nah inilah yang X. Kita nggak tahu dong. Di situ. Berarti kan kalau bisa kita katakan bahwa 780 mahasiswa tadi itu sama dengan X ditambah 90 ditambahin sama 130 ditambah sama yang tidak memilih keduanya 24. Karena kita mau tahu nih Inggrisnya berapa. Berarti nanti jadinya adalah 780 sama dengan X ditambah berapa ini? Ini tadi 220. 220. 244, Sir. 244 ya, 244. So kalau misalkan dikurangkan X-nya berapa? 780 dikurang 244. Berapa? 536. 536, Sir. 536 ya. Oke, 536 pas itu 536. Nah, berarti yang ditanya adalah kelas apa? Kelas bahasa Inggris. Oke, kelas bahasa Inggris berarti ya Inggrisnya itu adalah X tambah 90. Kan yang 90 ini juga ngambil kelas bahasa Inggris, berarti tambahan siswanya berarti jadinya adalah 536 ditambah sama 90. Berapa orang mahasiswanya? Berarti nanti hasilnya adalah 626. 626. 626 maksimal berapa orang? Maksimal 40. Bagi 40, Sir. Oke, bagi 40 benar. Berarti 16 kelas, Sir. kelas. Nah, berapa Dil? 16 kelas, Sir. 16 ya. Itu koma itu kan. Dapat berapa ini? 40. Dapat 15 lah ya. Karena kalau 15 kali 4 itu kan dia 600 ya kan. Berarti 15, sekian. Kan nggak mungkin kelasnya dikomakan. Berarti ya naik. Gitu. Berarti jawabannya adalah pas 16. Oke. Gitu. Ya kayak gini soalnya, tapi memang stan nggak buka sih. Ya, jadi untuk persiapan kedinasan yang lain. Next, nomor 5. Daerah yang diarsir. Silahkan, any respon, open mic. Mana gambarnya? Ayo, kalau gambarin ini, itu jelas adalah A. E, Sir. B, Sir. C, Sir. Saya dapat E, Sir. Kalau saya E, Pak.
Oh, Saya E, Sir. Iya kan? Nggak C mungkin itu E. gabungan dari A irisan B. Kan itu yang diambil irisannya aja, Sir. iya, Benar, Sir. berarti jawabannya E ya. Iya, Sir. Iya, Pak. Kalau yang C berarti nunjukin yang mana? Nunjukin yang ini doang ya? Iya kan? Iya, Nunjukin Sir, Pak, Sir. itu kalau yang Iya, C. Yang C. Yang C itu adalah nunjukin yang itu. Berarti C diirisin sama si A, diiriskan sama si B ya berarti yang irisan ketiganya. Oke, nomor 6 nih soal paling sering kayak gini. Pada acara kerja bakti kebersihan kelas dan lingkungan sebanyak 18 anak membawa sapu, 24 anak membawa kain lap, 5 anak peralatan lain, berarti yang komplement. Oke, jika banyak siswa dalam kelas itu 34, banyak siswa yang membawa sapu dan kain lap berapa? Berarti yang membawa keduanya. Oke, berarti bisa digambar, tapi kalau misalnya saya sih bergeraknya dari komplement ya. Jadi supaya mudah kayak gini aja 34 dikurangin sama 5. Berarti nanti nilainya adalah 29. Ya kan? Nah lalu kemudian tambahin nih. Ini 18 ditambah sama 24. Itu nilainya adalah sama dengan ini 42. Nah kan berarti ini lebih besar. Masa lebih besar kemana dia? Berarti ada di anggota yang di sini yang menyukai keduanya. Berarti 42 dikurangin sama 29. Berarti nilainya adalah sama dengan 13. 13. Kalau cara lain bisa gambar aja. Berarti di sini ada si sapu ya kan? Di sini ada lap. Lalu di sini ini yang ditanya nih berarti ini X. Lalu kemudian si sapu 18 berarti 18 dikurangin sama X. Silap itu adalah 24 kurang X. 24 dikurangi X. Oke, di luarnya itu ada 5 Sir. karena dia nggak bawa sapu dan juga nggak bawa kain lap. Berarti dia bawa peralatan lain, misalnya cangkul kayak atau apa gitu ya. Baru ditambahin semuanya nilainya adalah sama dengan 34. Oke, sama caranya kayak tadi. Ya, jadi di sini 34 sama dengan 18 kurang X tambah 24 kurang X ditambah 5. Ya udah, berarti ini habis gitu ya. Berarti X-nya nanti nilainya sama aja, nilainya adalah sama dengan 13. Oke, itu. Oke, lanjut. Nomor 7, soal terakhir. Kalian deh yang jawab. Apa jawabannya? Kita baca ya, dari 28 siswa. Kegiatan eskul 15 pramuka, 12 futsal, 7 keduanya. Yang ditanya yang tidak mengikuti pramuka maupun futsal. 6 anak. 6. Ya. Oke. Jawabannya 6. Setuju nggak dengan jawaban 6? 8, Sir. 8, Sir. 8. Oke, ada 8. Berarti kan dari sini kita kurangin dulu ya. Berarti masing-masing kita kurang ya. Berarti kan pramuka itu berarti karena ada yang ikut keduanya. Berarti nanti 15 kurang 7. Berapa nih nilainya? Adalah sama dengan 8 ya. Lalu kemudian 12 juga dikurangin sama 7. Berarti nilainya 5. Lalu yang suka keduanya itu 7. Ya udah tambahin. Iya kan? Berarti nilainya adalah sama dengan ini berapa nih? 20, Sir. 20. Kan tadi total berapa? Total ada 28, Sir. 8. Benar, berarti jawabannya adalah 8. 8 ya. Oke, kayak gitu. Ya, ingat bahwa ini kalau misalnya udah paham sampai sini bisa, tapi kalau misalnya butuh visualisasi, ya nggak apa-apa juga gitu, dibuat dicoret-coretnya visualisasinya. Berarti oh ternyata ada yang suka keduanya itu di mana letaknya? Di sini 7. Lalu kemudian ini pramuka, lalu kemudian di sini ada futsal. Berarti pramukanya 15. 15 ini udah ada 7 orang, berarti tinggal 8 orang lagi. Lalu futsalnya 12, di sini udah 7 orang, berarti tinggal 5. Total ini nilainya adalah tadi nilainya 20. Berarti di luarnya berapa? Di luarnya adalah sama dengan 8. Supaya apa? Supaya nilainya adalah sama dengan 28. Gitu. Paham? Bisa kira-kira ya? Oke. Iya, Sir. Nah, itu dia ya. Jadi materi himpunan cukup mudah saya rasa. Jadi silakan dikerjakan kuisnya. Lalu ingat bahwa minggu ini kita ada tryout ya, Nak. Jadi nanti ada tryout di hari Sabtu. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sir. Makasih, sir. Thank you, Pak. Thank you, sir. Oke, semangat terus.